أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, memohon perlindungan kepadanya, memohon ampunan kepadanya serta meminta hidayah kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya amalan perbuatan kita. Wa min sayyi'ati a'malina, dan juga dari jeleknya diri kita. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepadanya, maka sungguh tiada seorang pun yang dapat memberikan keburukan kepadanya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kejelekan kepadanya, maka sungguh tiada seorang pun yang dapat menahannya dari kejelekan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi semata, hanya Ia semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai salah seorang di antara kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang, wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian dari jiwa yang satu tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian dari pasangan laki-laki dan perempuan tersebut bertebaranlah kalian menjadi sekelompok manusia. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kalian banyak permintaan-permintaan serta mengasihi kalian,
innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian benar-benar mengawasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kalian dan akan menerima tobat-tobat dari kesalahan-kesalahan kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah mendapat kemenangan yang nyata. Amma ba'du, ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tatkala awal kemunculan Islam sangatlah kecil, diapit oleh dua kerajaan yang begitu besar, Romawi dan Persia. Kemudian dalam perkembangannya, Islam mulai menguasai Jazirah Arab. Lebih luas lagi, mulai menguasai setengah daripada bumi, sampai akhirnya Islam puncak kejayaannya menguasai 3/4 bagian daripada yang ada di seluruh dunia. Lantas muncul pertanyaan besar, kenapa saat ini Islam menjadi begitu lemah? Islam menjadi begitu tidak berdaya. Apa sebenarnya penyebabnya? Apa sebenarnya kunci daripada agama Islam yang dulunya begitu kecil sampai akhirnya Islam bisa begitu menguasai dunia? Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukannya kepada kita di dalam suratnya, dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik bangsa. Kenapa? Karena kalian saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar adalah perkara yang mungkin terlihat sepele, adalah perkara yang mungkin terlihat kecil, tapi ini adalah suatu fondasi yang menyebabkan agama Islam dapat menguasai dunia. Kebenaran tidaklah dilihat dari manusia. Kebenaran tidaklah dilihat dari pada kedudukan sosial. Kebenaran juga tidak dilihat dari harta yang kita miliki. Kebenaran tetaplah kebenaran. Maka sebisa mungkin kita harus terus-menerus menyampaikan kebenaran. Tatkala kebenaran disampaikan kepada kita, maka kita harus benar-benar melihat apakah kebenaran itu, apakah yang disampaikan kepada kita adalah suatu kebenaran ataukah tidak. Ada sebuah kisah menarik tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah diminta untuk menjaga harta zakat. Maka hari pertama Abu Hurairah menjaga harta zakat, datang seorang yang miskin, seseorang yang mencuri harta zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. Tatkala orang tersebut mengambil harta zakat, maka Abu Hurairah menangkapnya dan berkata, sungguh aku akan melaporkan perbuatan ini kepada Rasulullah SAW. Maka tatkala Abu Hurairah menangkap orang tersebut lantas beralasan, wahai Abu Hurairah, sungguh aku adalah orang yang miskin, sungguh aku adalah orang yang membutuhkan. Aku adalah salah satu orang yang memang berhak untuk mendapatkan harta zakat itu. Maka lepaskanlah. Karena alasan-alasan yang disebutkan orang tersebut, akhirnya Abu Hurairah pun melepaskan orang tersebut. Malamnya Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah langsung bertanya, apa yang terjadi denganmu hari ini, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah pun menceritakan bahwa yang menjaga harta zakat, kemudian ketika menjaga ada orang yang mengambil, kemudian ditangkap dan seterusnya. Maka Rasul pun bersabda, sungguh esok ia akan datang. Maka Abu Hurairah pun menjaga di hari kedua. Tatkala Abu Hurairah menjaga di hari kedua, benar orang yang kemarin mencuri harta zakat hari ini datang kembali, mengambil lagi harta zakat, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka tatkala Abu Hurairah menangkap
seorang pencuri tersebut, orang tersebut kembali beralasan, Abu Hurairah, aku ini miskin, Abu Hurairah, istriku dan anakku membutuhkan harta ini, dan seterusnya. Maka Abu Hurairah pun kembali melepaskan. Malamnya ketemu lagi dengan Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, sungguh besok ia akan datang. Maka Abu Hurairah dengan niat yang sungguh-sungguh, hari ketiga ia tidak akan melepaskan orang tersebut. Maka hari ketiga orang tersebut datang kembali, mengambil lagi harta zakat. Kemudian Abu Hurairah benar-benar menangkapnya dan berkata, sungguh kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan bawa engkau kepada Rasulullah SAW. Maka orang tersebut mengganti alasan, wahai Abu Hurairah, lepaskan aku hari ini, maka aku akan ajarkan suatu ilmu kepadamu, di mana jika engkau mengamalkan ajaranku ini, setan tidak akan mengganggumu semalam suntuk. Maka Abu Hurairah pun berkata, apa itu? Tatkala engkau ingin tidur, hendaklah engkau membaca ayat kursi, maka engkau tidak akan diganggu setan sampai pagi hari. Maka Abu Hurairah pun melepaskannya. Malamnya Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah SAW. Lantas menceritakan seperti ini kejadiannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, wadakokah berbuatkan, sungguh kali ini dia telah jujur kepadamu, padahal sungguh dia itu adalah seorang pendusta. Atau dari mantuhoti buka mungkin lagi ayam ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apakah kamu tahu sebenarnya siapa yang mengganggumu selama 3 hari ini? Maka Abu Hurairah bersabda, Allahu Rasulullah Adam, sungguh dan Rasulullah lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh dia adalah setan yang mengganggumu selama 3 hari ini. Maka kita bisa lihat, bahkan setan tatkala mengatakan kebenaran, Abu Hurairah menerimanya. Maka kebenaran bisa datang dari siapapun. Kebenaran tidak memandang usia, karena bisa jadi yang lebih muda dari kita mengatakan sebuah kebenaran. Kebenaran tidak memandang harta sosial, karena bisa jadi baik yang kaya maupun miskin mengatakan kebenaran. Kebenaran juga tidak memandang jabatan dan kedudukan, karena baik pemimpin maupun rakyatnya semuanya bisa mengatakan kebenaran. Maka sebagai seorang muslim hendaklah kita mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar untuk menjadi khairul ummati, sebaik-baik umat, sebaik-baik bangsa. Jangan pernah malu untuk mengatakan kebaikan, jangan pernah malu untuk mengatakan kebenaran. Di posisi orang yang dinasihati, hendaklah kita mendengar nasihat yang disampaikan oleh saudara kita. Apabila nasihat yang dia sampaikan kepada kita adalah sebuah kebohongan, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan untuk dirinya, agar dia tidak mengulangi fitnah yang ia sebarkan. Adapun apabila nasihat yang dia sampaikan kepada kita adalah sebuah kebenaran, maka itu bisa menjadi introspeksi untuk diri kita kembali menjadi manusia yang lebih baik lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang mulia, hari Jumat di mana Nabi Adam diciptakan, di mana Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dan di mana hari di mana Nabi Adam diturunkan ke dalam bumi. Hari Jumat adalah hari yang mulia, di mana tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka pada hari ini marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mendahului kita dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شيء. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله